kan mami aku sudah meninggal. Ada tante aku, tante itu udah jadi omah buat aku punya. Jadi omah ini mengatakan aku dirangkul keluarga karena aku sudah pisah. Tapi waktu aku masih sama suami, keluarga tidak. Tanda yang mau dekat aku. Sekarang keluarga welcome. Apa karena takut dengan suami? Bukan, karena memang tidak suka. Jadi begitu lepas baru mereka Rangkul. Sampai oma injak rumahku. Belum pernah injak rumahku. Injak rumahku. 16 tahun. Oke, Pak Ustadz, kalau peran orang tua sendiri, Pak Ustadz, atau keluarga, ketika anggota keluarganya ada yang konsultasi ingin cerai, padahal kan dia masih statusnya masih istri orang. Gimana posisi kita sebagai keluarga nih, Pak Ustadz? Menganjurkankah atau minta dia balik dulu atau gimana? Jadi yang pertama, ini kalau posisi orang tua itu kan wa aslihu bainahuma. Jadi berusaha mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara keduanya. Jadi memang ketika ada persoalan yang tidak tahan antara suami dan istri, kemudian dia masih punya orang tua, kemudian istrinya mengadu pada orang tua, maka orang tuanya akan memanggil kepada suaminya tadi tentang kasus ini. Kalau itu tidak terjadi, memotivasi, menyemangati anak ini supaya tetap kembali. Tapi kalau yang ketiga misalkan melihat realita dan fakta tadi tentang kemaksiatan yang dijalankannya, perselingkuhan dan lain-lain tadi itu, kemudian misalkan seorang anaknya ini mengajukan ke pengadilan, maka orang tua ya akan mengantarkan tadi itu untuk mendampingi dalam kaitan di sana. Tapi biasanya kalau punya anak ini orang tua akan berusaha sebisa mungkin. Tetapi kalau melihat kesalahannya seperti tadi, ini sudah sangat berat sekali ini. Berat sekali karena apalagi mengulang-ulang. Kalau yang pertama misalkan kejadian itu baru sekali kemudian dimaafkan, itu biasanya orang mau kembali pada jalan. Tapi kalau sudah berulang-ulang seperti ini, berat sekali ini gitu loh. Bu Rini, setelah 6 bulan pisah ini, suami masih tetap nggak mau cerai? Kami tak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi ya? Tapi suami aku bawa kabur anakku. Tanpa izin aku, tanpa adanya aku dalam rumah dia berangkat. Bawa anakku kabur. Dan ibu tidak tahu keberadaannya? Tidak tahu sama sekali, Ustaz. Tak tahu sama sekali, tiba-tiba anakku bel di bis. Mami, aku jalan ke Demak. Tapi sampai sekarang masih komunikasi sama anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah. Sudah 3 bulan ini kami lancar. Tadinya tidak juga. Anakku tadinya benci aku. Buang juga wajahnya diriku. Buangnya wajahnya jumpa aku. Kenapa boleh tahu kok bisa anak benci sama? Entah. Hanya Allah yang tahu. Pak Farid. Tapi aku terus tahajud, munajat sama Allah. Aku bilang, tolong anakku tak bersalah ya Allah. Aku bilang, jadikan anakku hatinya mulia untukku. Alhamdulillah anakku sekarang tanya kabar aku. Alhamdulillah. Uang sesen-sesen dia job, dia transfer mami, ini untuk mami. Subhanallah, udah 3 bulan ini, Ustaz. Ini kepala aku juga, Ustaz, masih ada rasa terus sakit. Ini dibenturin di tembok suamiku. Sampai saat ini udah otak kecil. Masih terasa sakit, sering kambuh. Terus, apa terus. Ya Allah. Oh, Ustaz, ini gimana nih untuk Ibu Rini bisa menghilangkan traumanya yang terjadi biar dia bisa berjalan ke depannya atau setidaknya ada jalan keluar lah buat Ibu Rini. Jadi ibu masih harus bersyukur karena masya Allah berkasih sayang melalui putra ibu. Anak ibu tadi masih bisa berkomunikasi. Jadi ibu masih ada harapan investasi terbaik orang tua itu adalah pada anaknya. Yang pertama adalah anak ini. Yang kedua, bagaimana cara menjaga anak ini? Kalau dengan suami tadi kan sepertinya sudah hopeless tadi, nggak ada harapan tadi karena melihat kemaksiatannya sudah sangat berat sekali dan pintu hidayah belum juga dikaruniakan. Tapi tidak ada salahnya, ibu kalau masih ingin memperbaiki ini, mengangkat tangan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Tapi kalau ini sudah ibu anggap sangat darurat keadaannya, sudah emergensi mendesak, maka misalkan ibu menempuh jalan pengadilan tadi itu ada jalan yang agama juga memberikan jalan ini ketika dalam konteks di sini. Yang ketiga adalah anak tadi bagaimana caranya untuk menghilangkan trauma, maka kembalilah kepada jalan Allah. Arruju ila sabilillah, kembali kepada jalan Allah. Apa itu caranya? Ibu memperkuat ibadah ibu kepada Allah. Ibu memperkuat bangun malamnya untuk bermunajat, memohon petunjuk pada Allah, diberikan kekuatan kesabaran, diberikan pengantaran untuk anak-anak ibu. Yang ketiga adalah ibu banyak tilawah. Maaf cakap, bisa baca Quran? Insya Allah. Apalagi bisa. Coba dibaca, mudah-mudahan ini bisa mengurangi tensi ini.
Yang keempat adalah banyak berdoa. Berdoa sebisa yang ibu baca. Tapi kalau ibu misalkan mau baca apa wiridan apa yang bisa dibaca, bisa dilanggengkan misalkan selain bacaan istighfar itu menjadi kesehariannya, bisa membaca surah Al-Fatihah diulang-ulang, bisa membaca surat 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, itu juga ada hadisnya. Bisa juga kemudian dibaca lagi surat Al-Insyirah untuk Allah berikan kelapangan dada ini. Alam nashrah laka sadrak, Allah bukakan dada kita dan seterusnya itu. Lantas 3 surah yang terakhir, surah apa itu Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, dibaca berulang-ulang. Surat Al-Falaq, Qul Al-Falaq, surat Qul Al-Binas dibaca berulang-ulang. Mudah-mudahan dengan bacaan ini bisa melegakan pikiran ibu berikan ketenangan sehingga ibu bisa berusaha. Pendek kata, ibu jangan memutus harapan kepada Allah, rahmat Allah. Ibu Masya Allah karunakan anak-anak ibu, mudah-mudahan inilah yang akan menangkan ibu jangka panjang. Amin.